Oh, bannya. Hmm, 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 hmm. Ngeri bos. Hancur banget teman-teman betonnya, serius. Nih, sampai goyang-goyang. Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam setengah 10 pagi. Kita sudah sampai di kota Surabaya. Tepatnya deket banget sama pelabuhan kota Surabaya. Nah, ini kita mau langsung ke pom bensin saja untuk isi bensin tank. Dan kita langsung melanjutkan untuk perjalanan kita hari ini. So, langsung aja kita ke pom bensin teman-teman. Setelah turun dari pelabuhan, mantap sekali perjalanannya, cukup panjang 36 jam. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sampai dengan selamat. Oke teman-teman, langsung gaspol menuju ke SPBU. Oke, sudah isi bensin teman-teman. Terima kasih untuk Pertamina boleh mengizinkan saya untuk mengisi bensin full tank Pertalite. Harganya tadi 36.000 teman-teman. Mantap sekali nyampe di kota Surabaya pagi hari ini teman-teman. Sekarang jam 9.38 pagi hari di kota Surabaya. Mungkin ada teman-teman yang dari kota Surabaya, boleh absen dulu teman-teman di bawah. Beginilah penampakan pagi hari di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Gadukan Rukun. Jalan Gadukan Rukun. Nah, ini dekat di Gegana nih. Dekat Gegana, masih dekat pelabuhan di Surabaya, teman-teman. Nih ada rumah makan Putra Minang. Tadi pagi kebetulan kami udah dapat makan, teman-teman, di kapal. Jadi kita lihat nanti aja, kalau siang kita masih lapar, nah baru kita makan siang lagi, ya kan. Nah, perkiraan kita mau untuk estimasi teman-teman, hari ini kita perjalanan langsung tembak ke Semarang aja karena masih pagi. Sekitar 6 jam 45 menit, 309 kilo ya. 309 kilo atau digenapin jadi 300 kilo lah. Atau 310 kilo. Kita langsung ke Semarang saja teman-teman. Mantap. Perkiraan sih nyampe jam setengah 5 kalau estimasi peta. Cuma kan nanti pasti ada berhenti-berhentinya, kita minum, makan atau apapun. Ya, kita ikutin aja teman-teman untuk perjalanan kita kali ini. Oke. Terima kasih juga untuk PT Dharma Lautan Utama yang sudah menyediakan kapal-kapal yang luar biasa teman-teman. Kita bisa menyeberang antar pulau pakai kapal, pakai motor, bawa mobil, bawa truk, ya kan. Nah, itu kalau nggak ada ferry DLU tuh agak ribet ya. Nggak bisa kita nyeberang, gimana cara nyeberangnya gitu kan. Mau nggak mau kan harus ada kapal ferry yang menyediakan untuk penyeberangan antar pulau di Indonesia. Apalagi Indonesia kan pulau maritim teman-teman, ya kan, negara maritim di mana banyak pulaunya gitu kan, banyak pulaunya, penghasilan banyakkan dari laut juga. Apalagi Pulau Sulawesi kan penghasil ikan terbesar di Indonesia itu Sulawesi teman-teman, karena memang kaya akan lautannya, ya kan, banyak ikannya. Waktu itu saya ada lihat ikan-ikan di tepi-tepi pelabuhan di Sulawesi juga banyak banget teman-teman ikannya. Jadi kayaknya emang melimpah di Sulawesi untuk ikannya. Makanya bersyukur sekali ada DLU ya, ada Dharma Lautan Utama yang bisa memberikan jasa untuk pergi kemana-mana saja. Saya belum pernah naik yang lain teman-teman, yang Pelni, yang DLN, ya kan, Dharma Lautan Nusantara kayaknya kalau nggak salah itu yang DLN ya. Nah, itu saya belum pernah naik. Cuma ya bagus sih ada kapal-kapal feri seperti ini. Cuma menurut saya yang emang mewah menurut saya ya DLU ya. DLU memang apa bisa dibilang kayak kapal pesiar gitu ya, keren banget. Terus antar pulau lagi ya kan, jauh-jauh ya kan, Surabaya, Makassar, Surabaya, NTT, Surabaya ke Flores sana, Kupang ya kan, NTB tuh ke Kalimantan ya kan. Nah, cuma emang dia belum menyediakan ke Maluku, belum teman-teman, ke Ambon itu belum ya kan. Nah, kalau si Pelni sih udah banyak teman-teman. Pelni mah mau ke Maluku,
Ke Papua juga ada teman-teman. Kalau Pelni ke Jayapura dari Jakarta itu 6 hari. Kalau setahu saya ya kan 6 hari, buset 6 hari. Saya aja 36 jam aja di kapalnya udah mabok. Bukan mabok apa ya? Bosen teman-teman, nggak kegiatan apa-apa di dalam kapal tuh, mau ngapain lagi gitu kan. Nah, jadi nggak ada internet ya kan. Kalau di internet masih mending teman-teman. Ini nggak ada loh, nggak ada internet ya kan. Main game-gamenya offline, nonton TV filmnya itu aja ya kan, bosen gitu kan. Nah jadi ya kalau dapat cuaca bagus mah masih enak, bisa lihat sunset sunrise ya. Kalau dapat cuacanya awan-awan kayak gini kan, apalagi bulan-bulan hujan ya susah teman-teman mau dapat pemandangan yang bagus kan begitu. Cuma ya yang penting bersyukur aja masih ada kapal-kapal begitu bisa menyeberang. Mungkin boleh lain kali teman-teman kita nyeberang lagi. Wih, kemana nih? Belum ada Kambun nih. Kalau ada Kambun nih nyeberang Kambun kita nih. Belum ada ini Kambun. Ya Kambun paling pakai Pelni paling. Cuma nggak tahu Pelni, ada beberapa kapal Pelni yang nggak bisa bawa kendaraan ya kan. Agak ribet kalau nggak bisa bawa kendaraan sampai sana, harus nyewa kan. Nyewa juga terus sebatas di kotanya teman-teman, nggak bisa keliling-keliling agak-agak jauh gitu, agak susah kalau mau keliling. Takut nanti pasti orangnya takut lah. Kita juga kalau nyewa motor ya kan, misalnya kita penyewa motor nih ya kan. Nah, kita kan berharapnya dia paling keliling kota kan, nggak nyampe keluar kota kan. Nah, keluar kota nanti motornya mogok segala macem. Ya emang dia mau ganti rugi, cuma kan nggak sebanding gitu loh. Takutnya nanti pas udah di keluar kota rusak, diperbaiki baru lagi, tapi pas kita pakai lagi rusak lagi kan begitu. Karena udah rusak duluan. Jadi kita kira-kira udah kena penyakitnya ya kan, kambuh lagi gitu takutnya. Gitu ya. Pasti itu pengalaman para inilah ya, penyewa kendaraan, entahlah motor, entahlah mobil ya kan. Ya, ini masih di pinggir laut teman-teman soalnya nih. Jadi ya kan kalau yang tadi itu pelabuhan penumpang teman-teman. Nah ini ada juga pelabuhan barang, pelabuhan kontainer. Nah tuh depan banyak banget kontainernya. Nah ini mobil truk, semua mobil truk di sini platnya dari L. Jadi yang dikirim itu cuma kontainernya aja teman-teman, mobil truknya nggak ikut gitu kan. Nah kontainernya baru yang dikirim kemana. Nah, itu pakai mobil truk gitu. Jadi mobil truknya lokal, kontainernya antar pulau, antar negara. Ini bisa antar negara teman-teman. Tuh. Ini dari Cina juga ada ini, One High ya kan, dari luar negeri ada yang Evergreen. Kalau mungkin teman-teman sering lihat yang Evergreen ya kan. Nih ada Winfast Line, SITC One ya kan. Kalau gitu kita gaspol langsung menuju ke Semarang. 6 jam 39 menit ya, 300 kilo cuy. Gas hari ini teman-teman. Kita sudah masuk ke Kabupaten Gresik teman-teman. Tuh Anda masuki kawasan tertib lalu lintas. Kita sudah keluar dari kota Surabaya masuk Kabupaten Gresik. Mantap sekali, cepet banget ya. Ternyata Gresik dari Surabaya deket banget, nggak jauh-jauh amat ya. Cuma berapa menit tadi, 15 menit kayaknya udah langsung keluar dari kota Surabaya teman-teman. Dari tempat tadi pom bensin kita itu. Jadi tadi pagi tuh kebetulan memang udah dikasih makan teman-teman. Pagi-pagi sama kapal. Saya pikir tuh kemarin nggak dikasih makan cuy pagi-pagi. Karena kan mikirnya tuh karena kemarin kan kita berangkatnya itu malam ya, tengah malam, jam 12 malam. Nah dapat makan pagi, dapat makan siang, dapat makan malam, oke ya kan. Nah kan tidur lagi. Nah tidur ternyata dapat makan pagi lagi tadi gitu kan. Jadi 4 kali makan teman-teman, dapat 4 kali makan tadi pagi terakhir. Baru kita nyampe jam setengah 9 kapalnya bersandar, tapi kita keluarnya ya jam 9:15 lah. Itu lama juga ya nungguin ininya teman-teman, nungguin apa itu namanya, lama lah pokoknya nungguin truknya keluar. Dia ada yang mogok lagi kan, aduh lama jadinya. Ya udah nggak apa-apa sih, yang penting udah bisa keluar ya kan, udah jalan sekarang. Kita nggak ngejar apa-apa sih teman-teman, nggak buru-buru amat juga ya kan. Jadi kita langsung gaspol aja sih hari ini, tenang. Masih pagi sih kita di Surabaya. Kalau udah nyampe malam mah nginep kita di Surabaya.
Cuma karena masih pagi teman-teman, jam-jam setengah 10, mending kita langsung ke Semarang aja kan, nginep di Semarang biar kita pas pas pulang itu nggak capek-capek banget gitu teman-teman. Kalau misalnya dari Surabaya langsung ke Jakarta kan buset tuh berapa jam tuh, 20 jam ada kali ya kan. Nah jadi kalau kita ke Semarang kan kita menghemat waktu 7 jam gitu kan, menghemat waktu 7 jam 8 jam. Jadi nyampe di dari Semarang ke Jakarta tuh cuma ya 10 jam apa 12 jam ya kan, antara 10 sampai 12, karena lagi pada pulang juga kan ke Jakarta, jadi takutnya ada kemacetan. Jadi kita jaga-jaga aja, pokoknya dari Semarang sampai Jakarta aja ya kan. Nah kalau dari Semarang sampai Jakarta mah saya kena malam di Jakarta mah juga nggak masalah, karena Jakarta udah kota besar, kena malam juga aman-aman jaya kan. Apalagi kalau misalnya pokoknya kalau di Pulau Jawa ini kalau kena malam masih aman teman-teman, serius. Kalau di Pulau Jawa masih aman kalau malam-malam. Cuma kalau di luar sih saya agak mengeri, karena belum tahu kontur jalan, belum tahu vegetasi, orang-orangnya juga masih belum terlalu mengenal gitu ya. Entahlah ada begal atau apa. Di Jawa juga bukannya berarti nggak ada begal teman-teman, ada. Cuma kalau Jakarta kan hidup dia kotanya, sampai jam 12 malam juga masih hidup. Jadi berkata kalau begal pun dia jam 2 pagi, jam 3, 4, nah itu baru ada begal. Cuma kalau jam 12, jam 10 tuh masih belum ada kalau di Jakarta ya. Daerah lain kan jam 10, jam 9 udah kosong teman-teman, udah sepi. Wih ini jalan tolnya cuy, Trans Jawa udah kosong, udah sepi ya kan. Nah makanya saya agak was-was, ya udah mending kena malam Jakarta juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau Semarang pun kita jalannya agak siangan, jam-jam 9 gitu ya masih nggak masalah sih kalau saya ya. Yang penting kita nggak kurang tidur, yang penting itu nggak kurang tidur, nyampe Jakarta aman-aman jaya kan begitu. Mungkin teman-teman ada yang tertarik touring-touring, ini kan antar pulau, antar kota, antar provinsi ya, boleh dicoba teman-teman ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera. Atau kalau nggak mau biaya yang terlalu besar, mending ke Sumatera aja sih teman-teman kalau menurut saya ya. Karena Sumatera tuh deket banget, naik kapal cuma 60.000 kalau nggak salah. Iya 60.000 kayaknya. Naik motor nyebrang kapal itu sampai Lampung 1 hari langsung nyampe loh teman-teman. 5 jam 6 jam langsung nyampe Lampung loh, Bandar Lampung. Langsung nyampe Bandar Lampung tuh lewat kapal feri. Soalnya murah-murah sih kalau di Sumatera, serius. Makanannya murah-murah daripada di Sulawesi. Sulawesi mahal-mahal cuy. nggak iya serius, saya nggak bohong teman, mahal banget. Sulawesi pelalapan 30.000, 35, buset, mahal cuy. Jakarta ya 20 loh, ada yang 20 di Jakarta, si ayam pelalapan. Di Sulawesi 30 cuy, gila mahal banget ya kan. Apalagi di Jawa lebih murah teman-teman. Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah ya kan, makanannya murah-murah. Apalagi Jogja tuh, Jogja juga murah-murah banget harga-harga makanannya gitu. Jadi kalau mau keliling ngetes ya kan, pengen keluar pulau, Sumatera dulu teman-teman, boleh tuh Sumatera, coba asik sih Sumatera ya. Kegiatan kapal di DLU teman-teman paling cuma makan, tidur, nonton TV, film 24 jam teman-teman. Soalnya TV-nya itu memang dia kan nggak bisa wifi teman-teman, nggak ada internet juga, nggak ada kabel TV juga segala macam. Jadi mau nggak mau kan dari operator. Nah operatornya itu dia punya banyak film tuh, ada 1000-an film ya kan. Atau film jadul atau film-film baru. Nah itu semua di download, buat ditonton semua teman-teman. Jadi kalau bosen ya nonton film kan begitu. Kalau enggak main game teman-teman ya. Jadi sebelum naik kapal download dulu game-game offline, jangan yang online, game-game offline ya kan. Jadi nanti kalau pada pas naik kapal kalau bosan ya bisa main game gitu teman-teman. Kalau motor mah tetap tinggal di dek kapal teman-teman, dek yang paling bawah ya kan. Itu kalau lagi kapal jalan teman-teman, itu kita nggak boleh ke dek kendaraan. Nggak tahu ya, mungkin karena kalau logikanya gini teman-teman, kalau kita ke dek kendaraan itu takutnya nanti di sana kan goyang-goyang lumayan, misalnya lautnya tinggi segala macam, nanti kita kehimpit ya kan, kehimpit terus kita nggak bisa keluar lagi, mau minta tolong susah ya kan. Jadi mending kita gak usah ke dek kendaraan dah ya, sangat-sangat berbahaya. Apalagi terakhir itu pernah
tadi ada truk mogok. Nah, terus yang sebelumnya pas kita berangkat teman-teman, yang sampai kemalaman itu kita nyampe di kota Makassar itu ada truknya terguling loh ya. Ngeri banget saking mungkin gelombang apa ya, gelombang lautnya saking kuatnya sampai terguling mobil truknya. Bahaya banget cuy. Tapi untungnya supirnya bukan supir ya, nggak ada orang yang kecelakaan yang masalah segala macem. Jadinya tergulingnya sih nggak terguling banget, masih bisa didirikan. Jadi untungnya udah bisa berdiri, jadi bisa keluar juga kan, daripada 24 jam kan nunggu, aduh pusing dah. Jadi akhirnya saya juga bisa keluar setelah selang waktu delay 2 jam gitulah teman-teman, karena ada terguling kan. Ya gitu loh teman-teman, di suka duka di kapal. Kadang-kadang itu mau dapat kelas misalnya kelas 1, kelas 2 VIP gitu teman-teman, itu harus jauh-jauh hari pesen tiket kapalnya. Jadi kita kalau mau pesan tiket kapal itu teman-teman bisa download aplikasi namanya DLU ya, Dharma Lautan Utama. Bikin aja DLU di Play Store, dan dia hanya di Play Store. Kalau untuk Apple Store aja belum ada teman-teman. Jadi di Play Store dulu untuk khusus Android. Kalau teman-teman HP-nya iPhone selain Android, nah boleh pinjam temennya gitu, atau pinjam atau gimana caranya gitulah biar bisa download di Play Store. Nanti kalau udah download baru buka aplikasinya, dilihat cara pemesanannya, dia kasih tahu cara-caranya juga. Pokoknya tinggal pesan aja. Nah itu rebutan teman-teman untuk kelas 1, kelas 2 VIP. Nah yang rebutan itu biasanya tuh yang ekonomi duduk sama ekonomi tidur gitu. Nah teman-teman bisa lihat kan yang ekonomi tidur sebelumnya seperti apa. Dan ekonomi duduk saya juga ada pernah teman-teman, yang dari Semarang ke Pontianak dan dari Balikpapan ke Surabaya. Nah itu ekonomi duduk full itu, karena memang rebutan teman-teman, gila banget ya. Jadi akhirnya yang kemarin untungnya dapat VIP, dan sekarang ekonomi tidur ya, lumayan lah ekonomi tidur. Nyenyak juga teman-teman tidurnya daripada yang waktu itu yang dari Pontianak, buset, dari Balikpapan tuh nggak bisa tidur teman-teman, kurang tidur serius. Jadi bersyukur sekali lah dapat ekonomi tidur, itu juga nyaman kok, nggak gimana-gimana, aman sejahtera lah pokoknya ekonomi tidur. Ya gitulah, jadi memang harus war tiket teman-teman supaya tidak kehabisan tiket. Jadi kalau emang mau liburan naik kapal tuh kalau bisa 2 minggu apa sebulan sebelum lah sudah harus pesan tiketnya. Jadi harus tahu kapan tanggal liburnya ya kan, harus pastilah gitu loh. Jangan sampai teman-teman udah pesan malah belum libur dari kantornya ya kan. Nah, jadinya agak repot kan gitu. Jadi pokoknya harus dipastikan lah. Makanya enakan kalau mau naik kapal ya, mending naik yang ASDP dan yang deket-deket aja teman-teman, jangan yang jauh-jauh ya. Kalau ASDP mah bisa langsung datang aja langsung teman-teman. Biasanya langsung pasti dapat sih. Apalagi pengalaman yang saya di Sulawesi itu, yang dari Gorontalo menuju ke Pagimana ya kan, dari Batu Rube ke Kolonodale. Nah itu semua saya langsung datang aja teman-teman, langsung daftar. Emang jadinya agak ribet ya, karena memang nggak pakai HP, karena memang Sulawesi masih belum terprovide buat HP sih, buat online ya kan. Masih yang di Sumatera sama di Jawa aja sih yang provide buat online begitu. Kalau Sulawesi masih belum provide, jadi mau nggak mau ya langsung datang baru kita daftar kan begitu. Memang agak berbeda lah. Apalagi di sana sinyalnya juga agak sulit ya, daripada di Jawa dan Sumatera sudah bagus gitu loh. Kalau di Kalimantan juga udah bagus sih untuk sinyal HP juga udah lumayan. Cuma yang Sulawesi ini kadang-kadang nggak tahu apa karena banyak pegunungan kali ya, jadi ketutupan sinyal. Kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada. Ya suka-suka lah. Nah kita cepet banget teman-teman, baru kita masuk Kabupaten Gresik ya. Itu keluar lagi loh dari Kabupaten Gresik, kita masuk ke Kabupaten Lamongan, cepet banget. Ya antar kabupaten deket-deketan ya, ini di Jawa Timur ya, di Jawa Tengah juga gitu deh kayaknya, deket-deketan teman-teman. Nah itu depan udah palangnya untuk Kabupaten Lamongan teman-teman. Wis Lamongan bos, biasanya nih Lamongan nih banyak ayam Lamongan nih. Asik ayam Lamongan, enak sih teman-teman ayam Lamongan. Saya suka sih ayam Lamongan. Sebelah kiri tuh jalur rel kereta api. Wis ada wisata air. Tuh, mantap banget. Welcome to Lamongan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang dari Lamongan ya kan.
Boleh teman-teman komen di bawah dari Lamongan, bos. Lamongan, wis ayam Lamongan. Biasanya rumah makan Lamongan tuh asik-asik. Hancur sekali teman-teman di sini. Pantura, bos. Pantura memang selalu hancur jalannya. Ush. Banyak jalan rusak teman-teman di sini. Kacau nih. Ush. Oh, jalannya bergelombang banget coy di sini. Wush. Harus sering-sering manuver teman-teman di sini. Banyak lubang soalnya tuh. Jalan rusak, uset. Tuh, buset. Jalannya cuy, hancur. Lamongan kan masih Lamongan nih cuy. Masuk ke kotanya ini. Tadi itu baru kabupaten ya kan, selamat tinggal Kabupaten Lamongan ya kan. Nah, masuk ke kota Lamongan ini. Selamat datang di Kabupaten Tuban. Cepat sekali dari Kabupaten Lamongan ke kota Lamongan, terus langsung ke Kabupaten Tuban. Sekarang udah jam 11 siang teman-teman, sisa jam 5 jam 18 menit lagi kita sampai di kota Semarang. Banyak lubang cuy di sini, pusing. Lubang semua di sini, bos. Kalau untuk saat ini sih motor masih aman jaya teman-teman, mantap banget karena kan terakhir kan kita udah service CVT juga di Palopo, ya kan. Jadi sekarang sih jos ganjos ya kan. Kalau untuk oli kita belum ganti lagi, nanti gantinya pas udah nyampe Jakarta teman-teman. Pas sampai Jakarta itu dia 1.500 gitu untuk kilometernya, jadi pas banget lah sampai Jakarta langsung kita ganti oli gitu ya. Kalau sekarang masih belum, sampai Semarang juga belum sih. Sampai Semarang juga pas baru 1.000, tapi tunggu sampai Jakarta baru kita ganti full oli gitu ya. Kalau untuk vegetasi teman-teman di daerah sini masih di dalam Lamongan menuju ke arah Tuban. Ini kiri kanan hutan-hutan rindang sekali ya. Kayaknya hutan-hutannya nggak tahu ya ini buatan atau ditanam, kayaknya masih ditanam ya. Ditanam. Oh, ini kanan kayak ini ya, kayak ditanam ya. Berjejernya rapi banget. Wah, ada macet cuy, macet. Ada apa? Oh. Kenapa tuh mogok mobilnya? Kenapa nih? Hah? Oh, bannya. Masuk Kabupaten Tuban teman-teman. Kabupaten apa kota ini ya jatuhnya? Pokoknya Tuban lah ini jatuhnya. Nah, di Tuban-Tuban ini teman-teman tuh bayang pakai botol-botolan tuh kayak madu deh. Teman-teman tuh madu kayaknya. Tuh ada yang warna-warna putih, ada yang warna-warna agak-agak kuning ya kan. Mungkin 52 menit lagi baru kita berhenti. Sekarang jam setengah 12. Nanti kita berhenti paling jam setengah 1 gitu ya teman-teman, buat kita makan siang atau kita cari rehat sejenak biar tidak pegel pantat, karena kita sudah cover itu bisa dibilang dari jam 7 jam, sekarang sisa 5 jam, berarti kita baru cover 2 jam teman-teman. Iya kan, kita baru cover 2 jam, nanti kalau udah cover 3 jam baru kita berhenti gitu teman-teman. Taman Kota Abipraya Kota Tuban. Wih, cakep banget cuy taman kotanya. Tuh banyak pohon-pohon rindang-rindang sekali ya kan. Wih, banyak anak-anak main-main di taman. Wih, ada pesawat tempur cuy, TNI Angkatan Laut. Hari ini tuh masuk hari ke 21. Wih, sudah 3 minggu bos. Iya kan? 21 apa 22 ya? Iya, 21 hari Minggu soalnya. Kita berangkat hari Senin ya, 21 ini. Bener teman-teman, 21 hari loh. Kita 3 minggu coy. Tahu dia salah kamera dia. Ini bundaran kuda. Kita ke tepian pantai teman-teman. Wis, lihat pantai lagi bos. Dulu kan saya sering berenang teman-teman.
pakai oplet. Kalau di tempat saya tuh istilahnya oplet ya, atau enggak bisa dibilang tuh kayak angkot, tapi angkotnya antar kota teman-teman. Jadi dari kota saya mau ke kota lain tuh buat berenang doang tuh biasanya tuh ada 2 apa 3 angkot bisa dibilang gitu. Nah, jadi kalau lagi susul-susulan itu pasti teriakin wuh gitu, atau bilang dadah gitu, atau bilang apa gitu. Jadi ya masa kecilnya bahagia lah bisa dibilang. Bisa gitulah teman-teman kalau mau berenang teriakan begitu. Sampai sekarang juga gitu teman-teman, kalau saya naik bus nih misalnya sama teman-teman, saya 2 lagi nyusul nih, kami di jendela ini kayak gitu, atau enggak dadah. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman begitu kan. Ya gitulah kalau misalnya kita apa ya, masa kecil kalau diingat-ingat indah banget ya, karena mungkin belum apa ya, belum masuk kerja ya kan, masih sekolah, masih bisa dibilang masih zamannya main-main lah. Jadi nggak terlalu apa ya namanya ya, nggak terlalu beban pikiran banget, walaupun ada bebannya. Sebenarnya punya bebannya masing-masing sih. Kayak alun-alun Tuban teman-teman, wih cakep cuy, alun-alun cuy, alun-alun Tuban. Wih rame ya, panas cuy. Oh pada mau sholat kayaknya ke masjid. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau masa kecil itu indahnya itu kalau teman-teman ingat tuh karena belum mengenal namanya kerja ya kan. Dan kalau zaman saya tuh belum mengenal namanya gadget ya, gadget belum ada. Jadi masih yang tradisional, main petak umpet lah, main-main apa ya yang tradisional, main gasing teman-teman, gasing ya. Gasing, loyo. Main layak suruk ya kalau nggak salah, itu layak suruk itu kayaknya sama petak umpet sama deh. Kalau saya bilangnya layak suruk. Terus main tekong, namanya tekong, apa itu tekong? Gak tau, kayaknya istilahnya beda-beda deh. Jadi sandalnya sandal didiriin ya kan, nanti ada yang jagain, kayak mirip kayak petak umpet. Bedanya petak umpetnya itu adalah kita megang sandal gitu teman-teman. Jadi kita harus hancurin tuh benteng ya kan. Kalau sebagai pemain tuh kita harus hancurin tuh benteng. Nah ada satu orang yang jaga, kalau dia lihat kita, dia harus jagain bentengnya biar nggak hancur ya kan. Terus dia harus lompatin bentengnya dan sebutin namanya gitu, nama orangnya. Misalnya nama saya Ricky Tekong, gitu bisa. Kalau gitu ya. Kalau cara mainnya mungkin teman-teman beda kali ya, mungkin ada atau ada yang sama, mungkin boleh di kolom komentar. Jadi pokoknya diriin sandal misalnya 4 atau 3 diriin. Nanti ada satu orang yang jaga ya kan, hitung mundur ya. Yang itulah 10, 9, 8 ya kan. Terus nanti yang lain-lain tuh pada ini semua teman-teman, pada sembunyi ya. Suruk semua tuh, kalau saya bilangnya suruk ya kan. Kering banget pantainya. Wah, salfok dulu teman-teman. Wih, kering banget teman-teman. Nah jadi lanjut lagi ya, dikumpulin sandalnya, ada yang jaga. Nah yang sembunyi itu siap-siap megang sandal. Jadi sandal sebelah buat berdiriin bangunan gitu, yang sebelah lagi buat lempar. Jadi kangen masa kecil. Masa kecil sih masih belum mengenal namanya kerja, nggak terlalu mengenal namanya duit ya kan. Ada main-mainnya. Tapi ada juga teman-teman yang masa kecilnya yang mau nggak mau kerja ya kan. Ada masa kecil yang mungkin ada teman-teman yang masa kecilnya yang harus jualan. Masa kecil tiap orang beda-beda teman-teman. Ada yang bahagia, ada yang main-main mulu ya kan. Tapi ada yang juga yang mau nggak mau cari duit kan begitu. Ada kan? Sama ayam, paha bawah, sistematis. Makan.
Oke, jalan lagi teman-teman. Terima kasih untuk ayam geprek apa namanya? Rais. Hah? Rai. RAI gitu ya, Rai ya. Kayaknya ayam geprek yang kita makan juga pas waktu itu di Pare-Pare teman-teman. Wis ada yang nikah cuy. Ayam gepreknya mantep banget teman-teman. Kriuk-kriuk ya kan. Ayamnya lembut juga, mantep dah pokoknya. Boleh teman-teman kalau mau makan, mau cepet ya. Kalau mau cepet ke ini aja, ayam geprek Rai gitu ya. Sebenarnya banyak teman-teman, ada ayam geprek Rai di sana ya kan. Banyak lah teman-teman, di tepi jalan mah banyak ayam geprek. Jadi pokoknya kalau lapar itu penyelamat tuh. Biar cepet gitu kan. Kalau mau cepet ya itu makannya ayam goreng ya, ayam Kentucky ya. Kalau saya sebutnya yang Kentucky tadi harganya berapa sih? Harganya 35.000 doang cuy tadi. Itu tadi ada donasi anak yatim juga teman-teman. Mantep untuk apa namanya? Yang ayam geprek Rai tadi ya. Jadi dia ada kerjasama sama yatim piatu sepertinya. Jadi ada donasi buat anak yatim gitu teman-teman. Wih, mantep cuy. Apalagi di Jalan Pantura ini kan banyak mobil bus, banyak mobil truk, tronton ya kan, mobil-mobil Fuso, mobil transformer. Jadi perlu ini sih teman-teman, perlu ada makanan-makanan begitu di tepi jalan biar ini ya, biar bisa inilah mengganjal perut. Wih, itu air lautnya bos. Lagi ini ya, kayaknya lagi surut teman-teman airnya. Dikit banget yang di pinggir-pinggirnya, lagi dikit banget tuh airnya. Nggak tahu kenapa tuh, emang lagi ini kali ya, lagi surut apa gimana. Soalnya saya lihat terlalu pasirnya terlalu jauh ke tengah laut gitu loh. Bisa agak-agak ke ujung dikit. Jadi kayaknya lagi surut gitu teman-teman tuh air lautnya. Mantap banget cuy. Saya udah pesan penginapan teman-teman, ini langsung tembak ke penginapan, mantap. Selamat jalan Provinsi Jawa Timur. Bye bye Jawa Timur. Wih, ini candi lagi coy. Bye bye Jawa Timur. Kita memasuki Jawa Tengah, Bang Jateng ya, Kabupaten Rembang. Welcome to Jawa Tengah teman-teman semua. Wih, Jawa Tengah lagi cuy. Ini banyak pasir ke tengah-tengah jalan teman-teman. Nih, tuh pasir-pasir begini nih. Pasir begini ya kan. Ke tengah-tengah jalan terus diinjak sama si mobil truk ya kan, mobil-mobil Fuso. Langsung tuh pasirnya tebang-tebang. Waduh. Kena dahi, kena leher, kena kaki, cuy. Oke teman-teman, bensin sisa 1, waktu kita sisa 3 jam pas, 130 km kita harus isi bensin ini sisa 1 cuy. Bahaya. Kita harus cari SPBU depan alun-alun Lasem teman-teman. Nah kita udah nyampe di kota Lasem. Nah kita mau cari langsung SPBU. Mungkin teman-teman ada yang dari kota Lasem, boleh tulis di kolom komentar hadir gitu dari kota Lasem. Kita langsung aja teman-teman untuk cari SPBU sambil kita isi bensin. Sudah habis ya, sisa 1 cuy. Bahaya nih sisa 1 nih. Tadi sisa 3, sekarang sisa 1 cuy. Tinggal 3 jam lagi cuy. Cepat juga ya perjalanan hari ini ya. Kalau saya merasa nggak berasa banget, udah udah perjalanan udah 4 jam teman-teman. Serius. Tadi berangkat jamnya setengah 10, sekarang udah jam 1.52, udah mau jam 2 teman-teman. Wih, mantap cuy. Nggak berasa serius. Udah 4 jam ya perjalanan. Nah itu ada SPBU tuh. Nah, Tamax saya dah. Oh, ini 55 45 ya. ya, makasih. Lanjut lagi teman-teman. Oke. Lanjut lagi. Perjalanan kita bos sudah isi full tank pakai Pertamax 55.000 jadinya ya. Tuh full tank. Nyampe ini mah Semarang. Oh, di kanan juga ada. Di sini mah pom bensin mah di mana-mana teman-teman. Mau di kiri, mau di kanan ya kan. Jalannya ramai begini soalnya nih, sampai Jakarta pun ramai begini teman-teman jalannya. Semakin dekat Jakarta semakin ramai teman-teman tuh jalanannya. Ya kan?
Ini apa lagi nih? Buset, banyak alat berat cuy. Jangan deket-deket dah, bahaya. Ngeri bos. Masuk kita ke kota Rembang teman-teman. Wih, Rembang atau Rembang nih bacanya? Nggak tahu ini Rembang atau Rembang ya. Ini alun-alun kota Rembang ya. Rembang atau Rembang sama aja lah, penting ya kan. Selamat datang. Mungkin teman-teman ada yang dari kota Rembang. Wih, balik kampung dulu kita, update jalur ya kan, lihat kota kayak apa nih alun-alunnya teman-teman untuk kota Rembang. Wis, banyak mobil truk teman-teman nih, termasuk salah satu jalan Pantura juga teman-teman, jalan nasional. Wis, mantap cuy, jalan lintas utara, pantai utara. Nah itu ada bundaran kota Rembang. Nah waktu itu makan di sini kita, waktu itu Minang Raya bos. Kapan ya dulu? Pas pulang dari ini kali. Oh iya, pulang dari ini teman-teman, Kalimantan. Wih, pulang dari Kalimantan kita makan ayam apa? Ayam apa tuh namanya? Padang ya kan. Wih, ayam kampung ya. Mantap tuh ayam kampung. Pakai ayam kampung dia, gulai ayam kampung. Tapi kita udah makan di ini lagi tadi. Di apa namanya? Di kota apa tadi ya kita makan ya, lupa saya. Pokoknya di ayam geprek Rai ya. Waduh, panas banget cuy. Sini, gila. Selamat datang teman-teman di Pati, ya, Kabupaten Pati. Waduh. Masuk Kabupaten Pati teman-teman. Panasnya langsung pol, panas pol. Nggak ada awan di depan, cuy. Gila. Cewek ya. Merah bos. Tapi moga-moga nggak hujan ya. Enggak lah, harusnya enggak lah ya. Kita berharap aja tidak hujan bos. Di Semarang juga nggak hujan. Kita sisa 2 jam pas teman-teman. Wih, sisa 2 jam cuy, sampai ke kota Semarang. Udah deket lagi ya kan, 84 kilo lagi nyampe kita di Semarang teman-teman, di penginapan. Jadi perkiraan sih nyampe jam 5 sore nih kalau kita nggak berhenti ya. Kita lihat nih berhenti kan nih. Kan sisa waktu tadi 3 jam ya kan. Nah ini sekarang sisa 2 jam. Nah 2 jam nih kita tahan-tahanin dah pantatnya dah. Penting kalau emang capek banget baru berhenti teman-teman ya kan. Tapi kalau bisa kita tahan aja teman-teman ya kan. Dikit lagi 2 jam cuy, 2 jam lagi loh beneran. Nanti kalau udah nyampe langsung mandi, langsung seger ya kan. Wih, mau tidur ya kan, cari makan ya. Jadi nggak kesorean sampai jam 5 ya kan. Jam 5 cuy, jam 5 masih sore banget. Nah kita keluar dari lingkar luar Kota Pati. Terima kasih sudah boleh kasih jalan pintas ya. Supaya tidak kena macet. Wih, Pati cuy, Pati ikan cuy. Iya, pulang pabrik teman-teman. Ini PT apa nih? PT 2 Kelinci bos. Keluar lingkar luar Kota Pati teman-teman. Langsung ketemu PT 2 Kelinci. Wih, ada kelincinya tadi, patung-patungnya. Mantap banget PT-nya. Rame lagi tadi yang di pabriknya. Berarti tiap hari produksi kacang 2 kelinci teman-teman. 2 kelinci kan banyak ya kacangnya ya. Kayaknya ada juga yang bagian-bagian snack-snack kacangnya gitu juga ada tuh. Bukan hanya kacang doang tapi ada snack-snacknya juga. Wih, mantap cuy. Punya kebun kacang kali ya kan, yang punya pabrik punya kebun kacang, atau kerja sama orang buat dibawa ke pabrik, diolah, dibungkus ya kan. Nah baru dikirim ke seluruh Indonesia. Wih, mantap cuy. Karyawannya ribuan tadi tuh kayaknya. Ramai banget tadi, gila. Jam segini udah keluar rumah, udah keluar pabrik, apa udah pulang itu ya?
Udah pulang kali jam 3 cuy. Apa istirahat atau apa ya kan, istirahat kali ya, istirahat atau enggak emang benar-benar pulang gitu kan. Selamat datang teman-teman di Kabupaten Kudus. Kita masuk Kabupaten Kudus bos. Wis, nggak berasa perjalanan hari ini, serius berasa cepet aja karena lurus doang kali ya, jalannya lurus, terus ini banyak mobil juga, rame ya kan, cuaca bagus, jadi rasanya cepet banget buat sampai di kota Semarang dari Surabaya teman-teman. Oke, ambil kiri teman-teman, kita lewat lingkar luar kota Kudus ya, lingkar luar kota Kudus cuy. Jadi kita lewat lingkar luar lagi, tadi lingkar luar kota Pati ya, ini lingkar luar kota Kudus gitu ya. Nah kalau Demak saya nggak tahu ya, Demak ada lingkar luarnya atau enggak. Setahu saya sih nggak ada ya, nggak ada lingkar luarnya untuk kota Demak. Mantap cuy. Jalan pintas lagi bos, lingkar luar. Update jalur panturanya teman-teman. Tuh lubang-lubangnya ya udah ditambal-tambal sih itu, dapat tambal, cuma tetap aja masih bergetar lah gitu ya, motor kita masih bergetar lah. Hancur banget teman-teman betonnya, serius. Buset dah. Nih, sampai goyang-goyang. Nih, buset. Ush, ush. Ush, ngeri. Ini mobil-mobil begini nih. Teman-teman bisa lihat kan? Mobil begitu. Yang lewat sini kan? Iya, begini aja jalannya cuy. Hancur. Ya, panturanya begini teman-teman. Harus siap-siap ini ya, siap mental, siap-siap penglihatan. Kalau ada lubang hindar, ya kan? Hindar lah sambil lihat-lihat kendaraan lain, jangan sampai nabrak gitu menghindarnya. Teman-teman, kita keluar dari lingkar luar kota Kudus. Nah, ini Kudus, kota kretek cuy. Tiba-tiba udaranya jadi dingin teman-teman di sini. Aneh loh, padahal masih ada matahari loh. Tapi depan emang agak mendung ya. Tuh, ada awan-awan agak mendung gimana gitu kan. Tapi dingin loh, serius. Udaranya tuh segar banget di sini. Dingin ya kan, menyejukkan, asik teman-teman di sini. Oke teman-teman, kita masuk ke lingkar luar kota Demak lagi ya. Kita lingkar luar lagi bos, ada 3 lingkar luarnya, lingkar luar kota Pati, lingkar luar kota Kudus, sama ini lingkar luar kota Demak lagi. Kita lewat lingkar luar kota Demak lagi bos. 53 menit lagi, 32 km lagi teman-teman. Nyampe kita di kota Semarang, di penginapan langsung ya. Kita tembak ke penginapan langsung biar lebih cepat. Karena emang penginapannya itu dia agak-agak keluar dikit teman-teman dari pusat kota Semarangnya. Jadi agak-agak pinggirannya itu juga dekat-dekat Demak teman-teman. Jadi lebih dekat lah, makanya dekat banget ini. 52 menit lagi cuy, 32 kilo nyampe penginapan cuy. Kalau ke kota lama mah agak jauh lagi, iya kan? Gak apa-apa lah. Mendung cuy. Semoga nggak hujan lah ya. Ambil kiri bos. Iya, kita keluar dari lingkar luar kota Demak. Bye bye kota Demak, jumpa lagi. Masuk Kabupaten Demak dan sedikit lagi teman-teman nyampe cuy. 40 menit lagi, 25 kilo nyampe kita di Semarang. Udah deket banget ini Semarang cuy. Mungkin teman-teman ada yang dari kota Demak. Boleh dong absen dulu dari kota Demak. Tulis di kolom komentar di bawah. Mana tahu. Update jalur dulu teman-teman. Pantura bagian Demak masih lumayan banyak lubang. Tapi emang lubang-lubang begini gimana cara benerinnya ya? Paling cuma ditambal doang kan. Ditambal juga bakal bolong lagi sih. Mau susah sih, mau bongkar jalan bikin baru kan begitu. Tapi ya gitulah teman-teman, bongkar jalan bikin baru tuh makan waktu banyak, bikin macet sementara. Memang sementara sih, cuma masalahnya mau sebanyak apa gitu loh, mau sepanjang apa dan dari mana sampai mana gitu kan. Soalnya Pantura ini dari ujung sampai ujung hancur semua kan begitu. Bingung juga nih, ada beberapa yang mulus, cuma bolongnya itu ada beberapa bagian yang full bolong semua di situ ya kan. Ada yang sedikit doang gitu. Ada apa nih
Kayaknya banjir ya, seperti biasa banjir teman-teman. Wih, tinggi coy airnya. Iya, banjir. Selamat jalan. Kota Demak, Kota Wali, ya. Belok kiri langsung. Oke. 17 menit lagi, Bos. 8,8 km. Memang kita nggak di Semarang kotanya, teman-teman. Tapi kita sudah masuk ke Kota Semarang. Paling teman-teman sampai di sini dulu untuk videonya kali ini, karena kita sudah sampai di Kota Semarang dan kita langsung tembak aja ke penginapan. Dari sini sisa 12 menit, 5,8 kilo lagi sih udah nyampe di penginapan. Oke teman-teman, jadi nantikan untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video selanjutnya teman-teman. Bye bye.